bersama Bapak Wargianto sebagai narasumber saya. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mbak Marisa gimana? Saya juga baik Pak, makasih Pak. Nah, saya mau berterima kasih dulu karena Pak Wargianto sudah berkenan bersedia menjadi narasumber saya untuk wawancara tugas pengembangan diri dan karir ini. Apa yang bisa saya bantu nanti akan saya sampaikan. Oke, kita mulai. Ya. Kerjaan apa yang Pak Wargianto lakukan? Yang sudah dijalani saya adalah sebagai anggota Polri. Bisa kamu jelaskan alasan kenapa memilih menjadi seorang anggota Polri untuk ini? Terima kasih. Pada saat awal untuk menjadi anggota Polri tentu ada suatu cita-cita. Karena cita-cita Bapak melihat tugas anggota Polri itu adalah sangat mulia sekali. Karena satu adalah menjaga ketertiban, menjaga keamanan, menegakkan hukum, juga melakukan penyuluhan-penyuluhan. Sehingga visi dan misi tugas Polri adalah sangat luar biasa. Ada termotivasi melihat kerja Polri. Iya, karena melihat apa yang menjadi kerangka tugas Polri itu menjadi termotivasi untuk mengejar cita-cita itu. Ya. Terus bisa Bapak ceritakan dulu cerita fase membangun karir. Saya masuk di kepolisian negara Republik Indonesia di tahun 85-86. Menjalani suatu proses ujian itu dengan mempersiapkan diri segala sesuatu. Karena tidak ada suatu hal yang bisa diraih tanpa mempersiapkan diri, berdoa, minta doa restu sama orang tua dan semua itu. Terus tes, alhamdulillah telah jalani dengan izin Allah semuanya, dengan tekad yang kuat. Perjalanan itu, cita-cita itu menjadi anggota Polri, alhamdulillah dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan. Mengikuti pendidikan Polri pertama tahun 85 bulan Oktober. Selesai pendidikan di tahun 86 bulan. Terus meniti karir, karena pada prinsipnya menjadi anggota Polri pada saat mendaftar itu kan sudah menyatakan siap ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehingga dengan suatu konsekuensi ya, apapun kita harus siap dan jalani. Tugas pertama meniti karir itu adalah di Nusa Tenggara Timur. Asal saya kan dari orang Kebumen. Ya, melaksanakan pendidikan di Singaraja, Bali. Ya, karena mendaftar polisinya adalah di Polda Nusa. Setelah selesai melakukan pendidikan, terus mendapatkan penempatan tugas di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Gunung Flores, Kabupaten Sigar. Apa? Ya, sebagai manusia biasa tentunya kaget ya. Manusiawi kaget ya. Gimana di Flores ya? Gimana kita? Kayak apa situasinya? Tapi karena ini sudah tekad sama menjadi anak negara dimanapun sudah dijamin dari sisi kehidupan, sisi karirnya. Kalau kita mau terus meniti karir, kita dapatkan. Pertama, dinas di Polres menyesuaikan situasi dan lingkungan adaptasi. Karena jumlah anggota Polri di sana pada saat itu belum terlalu banyak seperti di tempat-tempat lain, karena kotanya kan kota kecil. Terpencil. Ya, tidak terpencil banget sih tidak, tapi kota kecil. Ya, dengan suku yang berbeda dari Jawa masuk ke NTT, ke Flores, dengan ras, dengan budaya, dengan agama yang berbeda, ya harus menyesuaikan, melihat
senior-senior atau melihat teman-teman yang sudah lama berdinas di sana, terus melihat lagi, belajar melihat kultur masyarakat pada saat pertama di dinas, kayaknya kita melaksanakan silaturahmi baik dengan teman-teman, dengan warga masyarakat di sana. Pada prinsipnya untuk karir itu adalah satu, jadi etos kerja. Etos kerja. Jadi jangan pernah kita bermimpi bahwa segala sesuatu itu datang dari orang lain. Pertama adalah dari diri sendiri. Apa yang kita punya, kemampuan, apa yang kita punya, sikap, perilaku, yang harus kita tunjukkan. Kemampuan di bidang kepolisian tentunya pertama adalah kita dituntut untuk tertib dan disiplin karena menjadi panutan oleh masyarakat. Nah, sehingga kita harus belajar lagi dari situ, dididik selama 9 bulan, kejuruan 2 bulan, dari 11 bulan pendidikan. Tentunya yang dulu mental kita mental anak desa, terus dididik, dinolkan mentalnya, kita dibekali ilmu, terutama adalah mental dan disiplin. Ya kita terapkan karena tidak ada segala sesuatu yang bisa kita raih tanpa tertib dan disiplin itu. Ya, itu adalah tertib dan disiplin. Setelah tertib dan disiplin, kita punya kemampuan, kita tunjukkan. Terus menjadi karir dari suatu tempat. Kita manusia tentunya lah bersaing dimanapun. Tapi bersaing yang sehat. Ya, tidak boleh kita menjatuhkan teman. Tidak boleh kita menusuk teman dari belakang. Hanya sebuah keinginan, hanya sebuah cita-cita. Tapi kita harus raih dengan ternyata satu, ya, apa yang kita raih itu adalah sesuai dengan kemampuan tentunya. Tapi kembali lagi, kalau kita sudah disiplin sudah ini, kita memohon pada Allah. Tinggal karena di kepolisian itu kan punya jenjang, punya pembina karir di sana, menilai. Kalau kita sebagai individu dinilai punya disiplin yang baik, punya tertib yang baik, kemauan kerja yang baik, insya Allah karir itu akan terus dibina dari satu tempat. Karena di kepolisian itu kan ada beberapa fungsi. Pertama adalah fungsi kecamatan atau sabaran, terus ada fungsi intelijen, ada fungsi intel, ada fungsi provos, ada fungsi bimas, ada fungsi narik. Yang menentukan bisa masuk di fungsi mana itu? Yang bisa menentukan adalah pimpinan. Nah, pimpinan itu kan ada dewan pembina, pengambil keputusan. Kira-kira bakat ini, baiknya anak ini dengan bekal, modal, disiplin, tertib, dan etos kerja yang baik, kira-kira akan ditempatkan di mana? Kalau Pak Wardianto ini pertama kali ditempatkan di tempat fungsi apa? Ya, pertama datang itu semua itu pasti di fungsi sabara. Oh gitu. Iya, selama beberapa bulan, karena di fungsi sabara itu adalah sebagai tempat kita untuk menyesuaikan, karena di situ kita melayani masyarakat secara langsung yang datang untuk melaporkan, untuk mengadukan apa yang dialami oleh masyarakat. Setelah sekian bulan, itu pimpinan melihat ada mutasi, ya, jadi ada mutasi, kurang lebih setelah 1 tahun itu mutasi menjadi di fungsi lalu lintas. Tidak di fungsi lalu lintas, karena saya sendiri ya ada suatu keinginan di tempat mana yang terbaik. Keinginan itu bukan berarti menyandang dari sebuah apa yang menjadi rumor masyarakat bahwa di lalu lintas itu pasti mudah mendapatkan segala sesuatu. Tapi kembali lagi di situ kita tugas tidak ringan. Saya tidak pernah mengatakan itu tidak ringan. Karena itu manusia. Karena pada prinsipnya orang yang berlalu lintas, menggunakan jalan, transportasi, apapun pada prinsipnya itu ingin bebas, mengesampingkan aturan dan keadaan, tapi
tugas dan kewenangan anggota Polri itu harus membuat lalu lintas itu menjadi tertib, para penerangan itu dalam berlalu lintas itu juga akan menjadi baik, menyadarkan dengan cara pembinaan. Terus setelah dari lalu lintas? Ya di lalu lintas itu cukup lama, di Maumere itu 9 tahun hampir 10 tahun. Ya, karena amanah, ya Bapak pimpinan yang memilih, akhirnya di lapangan tidak begitu lama, karena di lapangan itu kurang lebih hanya 1,5 tahun, kemudian masuk di pelayanan. Ya, karena di pelayanan di sana kan ada untuk pembuatan STNK, pembuatan pembuatan BPKB, pembuatan di bagian kecelakaan. Alhamdulillah pada saat itu diberi amanah untuk memberikan pelayanan di bangsa kurang lebih selama 6 tahun. Terus sekarang bisa di Kebumen gimana ceritanya Pak? Ya, jadi ceritanya sampai Kebumen. Ya, karirnya sebetulnya ini adalah ya bukan satu kebetulan, karena itu tadi bahwa selama bekerja punya pimpinan yang atas namanya Kapolres, bagi anggota itu bisa bersinergi. Setelah di sana 5 tahun, pada saat itu ada salah seorang Kapolres yang bertanya, saya mau pindah. Tanya begini, ya saya mau pindah, kamu minta apa? Alhamdulillah, jalani dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun. Di tahun keempat betul. Ya, ini satu anugerah. Jadi segala sesuatu, komunikasi, silaturahmi, edukasi, memudahkan. Jadi tidak ada. Kalau kita individual dimanapun itu tidak akan bisa meraih suatu cita-cita. Ya, alhamdulillah selama 4 tahun dari bulan April sampai dengan bulan April putusan 9 tahun 89 di 94 itu setelah itu pindah. ya jadi tidak begitu langsung pindah. Masih banyak. Ya, karena setelah SK turun, pimpinan itu belum mengizinkan pindah. Entah alasannya apa, salah satu alasannya dan beliau mengatakan kamu akan saya lepas keberangkatannya pindah dari Flores atau dari Maumere ke Kebumen nanti setelah saya selaku Kapolres ini akan pindah ke tempat lain juga. Saya tanya kenapa Pak, kayak gitu. Nanti orang bilang bagaimana, saya sudah dapat SK. Ya, itu tanggung jawab saya karena saya masih butuh kemudian tolong bicarakan. Akhirnya 9 bulan baru diuji pindah. Berangkat ke Jawa Tengah, mengurus di Semarang. Ya, di Semarang kurang lebih ada 2 bulan. Salah 1,5 bulan SK itu turun, saya kabulkan sesuai dengan permohonan pindah di apalagi yang mereka perjalanan karir sampai terakhir pensiun. Setelah sampai di Kebumen menjadi seorang anggota yang baru. Menyesuaikan diri. Setelah kepindahan, surat pindah itu ada menghadap lapor pada bagian urusan personil. Setelah diterima, terus dihadapkan kepada pimpinan. Setelah dihadapkan sama Kapolres, ditanya, apa? Kamu mau minta tempat di mana di sini? Atas pertanyaan itu, saya langsung menjawab, oke Pak, akan ada pertanyaan, mau minta di mana? Saya minta di tempat 1 fungsi Pak, di fungsi Bimas. Ya, di fungsi Bimas. Terus beliau kan bertanya, kenapa kamu tinggal di Bimas?
Kamu kan dalam sejarahnya, riwayatnya kan begini ya. Begini Bapak. Jadi menurut hemat saya di fungsi Bimas itu kita banyak belajar karena memberikan pembinaan kepada masyarakat. Tentunya kita harus belajar sama itu, edukasi kepada orang, memberikan pembinaan di anak-anak sekolah dan semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bahwa ini adalah di Polres dulu, karena sebagai orang baru kalau langsung ke desa atau langsung keluar dari Polres, tentunya kita persahabatan menjadi suka ditanya di fungsi Bimas, semuanya suka. Iya, semuanya suka. Ya karena situ ada banyak tantangan. Iya, karena yang dulu tidak pernah berbicara di hadapan. Iya. Nah, terus ada pembina permintaan dari sekolah, SLTK, dari kantor, dari pemerintahan desa untuk masuk pembinaan. Mau tidak mau kan kita harus punya bekal. Tapi sebelum minta ditugaskan di Bimas, kita emang tahu kalau tugasnya itu harus berhadapan dengan masyarakat. Ya tahu. Berarti emang sengaja menantang diri gitu. Iya, bukan menantang. Ya, tapi kan ingin mengaplikasikan ilmu yang kita punya. Karena kita di tugas Polri itu kan tadi ada sudah dijelaskan di depan ada beberapa fungsi. Karena di Sabara sudah, lalu lintas sudah, pikirnya belum Bimas salah satunya biar lengkaplah perjalanan karir gitu loh, jadi pengalaman sehingga kita bisa menjadi polisi yang betul-betul polisi. Artinya manakala bertemu dengan masyarakat itu bertanya tentang apa, kita bisa memberikan jawab dan beredukasi seperti itu. Kalau kita di satu fungsi saja, hanya di Sabara di penjagaan saja, yang menonton itu aja. Di situ. Jadi di fungsi Bimas jalani kurang lebih tahun 96. Setelah 2 tahun merasa cukup, terus waktu itu punya angan-angan pindah ke bagian propos, karena propos itu adalah sebagai polisinya polisi. Iya. Tapi tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan. Iya, mohon untuk kesana kan 2 tahun punya pengalaman di Bimas, itu kan ini di propos punya pengalaman lagi, tidak dikabulkan, kembalikan lagi ke lalu lintas. Iya, kembalikan ke lalu lintas. Di lalu lintas di Kebumen kurang lebih 7 tahun. Jadi langsung menjadi tugas di Samsat kembali selama 7 tahun di bagian kecelakaan 2 tahun. Setelah itu ini punya pengalaman lain, ya, punya pengalaman lain. Merasa cukup pengalaman itu ke desa karena sudah dari segi usia jangan terlalu proses. Ke desa, ke sektor bagi sektor beberapa kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Pertama kita masih tetap membawa fungsi Bimas karena di desa itu membawa fungsi Bimas bermasyarakat selama hampir 2 tahun. Setelah 2 tahun pimpinan itu menilai, nggak tahu penilaiannya apa, pada saat itu dipanggil untuk diminta mengaku menjadi Kanit Serse. Pada saat dipanggil pertama, saya secara pribadi sebetulnya belum siap betul, sehingga pada saat itu tidak menolak, tapi mohon untuk dipertimbangkan. Karena Kanit Serse adalah di situ kan ada penegakan hukum. Berhadapan dengan banyak suatu permasalahan harus siap mental betul. Sekali alasannya katanya melihat bahwa sosok Pak Wargiarto itu satu bisa berkomunikasi dengan teman-teman dengan baik, dengan masyarakat dengan baik.
Jadi yang saya kan tidak cukup, karena Divisi Reskrim Serse itu kan saya bilang ya belajar, mendidik, pada saat itu ya udah kamu pikirkan lagi nanti bagaimana. Sekali, 2 kali, 3 kali tetap bahwa diminta. Terakhir diminta ya, sebagai seorang prajurit, seorang anggota Polri yang menolak terus tentunya tidaklah baik ya, karena mungkin memberikan kesempatan dipandang punya kemampuan ya, punya permintaan. Oke, kalau memang sudah final bahwa pilihan satu ke saya untuk diusulkan menjadi kandidat saya juga punya permintaan bahwa Polri itu baik, tapi ada oknum yang kadang-kadang menyalahgunakan sehingga nama baik Polri ini tugas pokoknya, perannya itu yang sangat luar biasa menjadi tercemar karena ulah pribadi. Kalau apa yang menjadi permintaan saya untuk bareng-bareng memperbaiki di satu wilayah penegakan hukum pada khususnya, jangan berorientasi ke sesuatu hal kecuali untuk kemaslahatan. Saya siap. Wah, menjadikan desainer dan ini asik. Kan? Iya. Awalnya ragu-ragu gitu, ternyata menyenangkan. Ya, menyenangkan pada prinsipnya, tapi ada suka dan dukanya. Karena setiap orang yang punya masalah itu janganlah ya yang langsung ada mengatakan bahwa Pak saya salah, Pak saya minta maaf, saya gini. Tapi ingin membela ini tantangan. Bagaimana saya harus bisa membuat satu wilayah mereka akan sadar, mereka akan patuh dan taat, dan mereka akan menghargai norma yang ada di lingkungan, norma hukum semua. Tentunya dengan melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat, pada pemuda. Itu sampai akhir pensiun tetap di Serse. Di tahun 2017 meminta untuk mempersiapkan diri mau pensiun gitu. Karena biar bagaimana di fungsi Serse itu energinya banyak, karena setiap ada kasus kita harus sampai tuntas siapkan mau mempersiapkan pensiun, kembali ke masyarakat kurang 4 tahun mempersiapkan diri menata program ya, kembali lagi ke fungsi dinas, ke masyarakat baik mempersiapkan diri menjadi orang yang dulunya berkehidupan di institusi menjadi orang biasa di masyarakat. Kembali lagi ke masyarakat. Terus selanjutnya saya mau tanya, pendidikan yang Bapak ambil, apakah ada korelasinya dengan karir Bapak? Ya, kalau pendidikan dasar dari SD SMA ya, kalau S1 itu tentunya karena kita kaitannya adalah dengan penegakan hukum, pendidikannya adalah di hukum. Tapi kalau misalnya pindah fungsi gitu, nggak perlu ada pendidikan non formal, mungkin pendidikan informal? Oh, ada. Jadi kalau saya di kejuruan itu ada. Ya, kalau di lalu lintas ada kejuruan, di Sabara pun ada kejuruan, di Bimas pun ada kejuruan. Jadi kejuruan itu karena kemampuan itu perlu. Jadi kalau ilmu yang hukum diumumkan, tapi ilmu kepolisian yang
pendidikan itu. Selanjutnya sampai fase karir ini, kebermanfaatan apa saja yang Bapak rasakan telah diberikan kepada orang lain? Alhamdulillah. Kemanfaatan yang pertama, saya bersyukur apa yang saya terapkan dengan pola bahwa kita ini punya kewajiban yang sama sesungguhnya sebagai warga negara untuk menjaga polisi punya kewenangan, salah satunya adalah penindakan atau untuk membuat orang itu menjadi jerah. Asas manfaatnya banyak. Jadi alhamdulillah dari pola-pola seperti itu menjaga silaturahmi, kedekatan orang-orang yang tadinya itu mungkin menganggap bahwa polisi itu menakutkan, polisi itu menyeramkan, polisi itu menjadi momok di masyarakat. Bahkan ada salah seorang yang dulunya betul-betul adalah pelaku sebagai bandar apa ya, pokoknya bandar lah ya, gitu. Itu bertahun-tahun selalu tidak menetapkan ada. Nah, maksudnya karena namanya orang judi pasti kalah, tidak ada istilah. Setelah tangkap masuk keluar, alhamdulillah orang itu sadar kerja di bangunan di proyek, tapi kan punya disiplin atas kerja yang baru, ya itu karir lah walaupun di proyek itu di PT atau di apa itu mendapat kepercayaan. Dimanapun kalau ketemu pasti berteriak terus, sampai Pak Wargano, gimana kabar? Sampai menganggapan begini, alhamdulillah Pak Wargano, saya terima kasih sekali sama jenengan. Dulu saya benci sama jenengan. Setiap saya punya senang saya lagi, jenengan selalu membayangi saya. Akhirnya saya tangkap, saya merasa jengkel. Tapi setelah saya jalan ini saya keluar, alhamdulillah. Dulu berapa tahun Pak, 10 tahun lah saya kehidupan itu saya nggak punya apa-apa, keluarga pun hampir terlantar. Sekarang alhamdulillah keluarga saya diberi kepercayaan, saya dipegangi dulu sama mantannya, sama juragannya untuk belanja, untuk mengelola, mengawasi kondisi. Saya juga sedikit merubah kehidupan saya. Yang sebelumnya saya tidak punya apa-apa. Dari saya keluarga, saya terima kasih. Ini salah satu manfaat yang kita rasakan. Yang kedua, dengan pertemanan, dengan kita menjalin komunikasi, tidak mementingkan kepentingan pribadi, alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Kita ambil hikmah. Untuk orang bermanfaat. Terasa manfaatnya. Terus sekarang sudah pensiun ya Pak. Terus apa yang masih dilakukan kegiatannya? Sampai di akhir di tahun 2022 purna tugas. Seperti itu kembali ke masyarakat, ya kita harus siap mental. Mau tidak mau dengan persiapan kembali lagi bahwa kita tidak boleh bersifat punya pangkat pada saat itu, punya kewenangan itu pada saat itu, setelah kembali masyarakat kan menjadi masyarakat biasa kembali lagi. Bila polisi itu masih ada lah ya. Kalau melihat ada sesuatu hal yang kurang pas, tentunya bagaimana cara kita untuk menyampaikan, tapi dengan cara bahwa kita ini adalah selaku masyarakat yang boleh dikatakan dipandang itu punya pengalaman dengan tetap kita hidup bermasyarakat dengan strata yang sama. Tapi alhamdulillah setelah pensiun pun orang itu tetap menjaga saling menghormati, karena orang tetap akan melihat, orang tetap akan melihat perjalanannya itu baik dalam melaksanakan karir, kembali ke masyarakat pun
melihatnya bahwa itu adalah suatu hal yang positif dan akan menjadi panutan, akan menjadi contoh, menjadi motivasi dari orang. Terus apakah ada aktivitas baru atau belajar hal baru gitu setelah pensiun? Aktivitas baru tentunya bukan suatu hal yang ya. Jadi sebelumnya kita harus sudah punya rintisan-rintisan aktivitas, sehingga pada saat pensiun itu tidak langsung begitu saja mencari aktivitas. Nggak bisa gitu Ya ya? bisa. Jadi tentu kita harus punya rintisan-rintisan dulu, persiapan sesuai dengan ukuran lah. Karena dari segi usia bukan tua tapi tidak muda lagi. Jadi kondisi tentunya tidak berbeda. Mempersiapkan. Alhamdulillah kegiatan itu ya kegiatan kemasyarakatan pun ada, alhamdulillah. Jadi dengan masyarakat membangun tempat ibadah, suatu anugerah sampai kita hidup diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sehat. Semoga kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi hidup ini enak. Tapi kalau hidup diberi kesempatan, diberi umur panjang, diberi sehat, kita tidak bermanfaat bagi banyak orang, kita akan merasa kita ini tidak berguna. Karena masyarakat itu pasti akan melihat setengah-setengah mata. Tapi kalau kita kembali totalitas menjadi masyarakat, bergabung dengan masyarakat, cukup bisa memotivasi, kita bisa membawa diri dengan baik dan diterima oleh masyarakat, sehingga semuanya adalah sangat luar biasa dan hidup ini bisa banyak manfaatnya. Terima kasih Pak, sudah pertanyaan terakhir saya. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Barjanto. Ya sama-sama, terima kasih kembali. Mungkin kalau ada hal-hal lain ya bukan maksud untuk masuk ilmu tidak, tapi bertukar pikiran. Coba, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, makasih.